Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, ya Allah wa syukurillah, sahabat-sahabat, hari ini kita masih diberi rezeki hidup gitu ya. Diberi kesempatan untuk belajar, berkenalan, mengenal dia, dan meraih hikmah semoga dalam hari ini. Jadi setiap hari itu selalu disimpan rezeki yang paling maksimumnya. Setiap kita harus meminta itu, ya Allah, semoga hari ini dapat rezeki lahir batin yang paling baik gitu. Besok minta lagi, besok minta lagi. Begitu hidup tuh dari hari ke hari lain melangkah gitu ya, dengan sebuah hati yang tenang bahwa hidup kita dipegang oleh Allah Ta'ala. Kalau dia yang megang, pasti selamat. Kalau dia yang megang, pasti indah. Walaupun kita belum lihat keindahannya sekarang, in the end kita akan wow gitu, akan terbelalak, ternganga bahwa nggak kepikiran kok bisa begitu. Nah, hari ini kita mau lihat contoh bagaimana pengaturan Allah Ta'ala kepada suatu kaum, yaitu Bani Israel, yang kalau kita hidup di zaman itu, jadi bagian dari mereka, mungkin kita udah ikut mutus-mutus gitu ya. Oh, kenapa begini, kenapa begitu gitu ya. Tapi kita udah sekian ratus tahun kemudian berselang melihat luar biasa sekali. Rabbana ma khalaqta hadza batilan. So, kita mulai dengan basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, ini adalah kajian suluk online kita yang keempat. Selamat bergabung buat sahabat-sahabat yang baru bergabung ke dalam komunitas kajian suluk online. Alhamdulillah di gelombang ke-12 memasuki tahun ke-6, ke-7 ini kita banyak mengupas kisah salah satu nabi besar, yaitu Musa alaihissalam. Baru yang tahun lalu kita sudah dari awal sampai akhir tuh ya, dari kelahiran Musa, siapa ibunya, dan lain sebagainya. Bagi kawan-kawan yang ingin mengakses rekamannya bisa dilihat di YouTube. Hari ini kita mau lihat tentang masih penggal ketika Bani Israel terjerembab gitu ya, tergelincir pada sebuah kesalahan, yaitu menyembah patung sapi emas. Minggu lalu kita sudah bicara tentang ini, kenapa patung sapi simbolnya, dan itu menimbulkan apa, dan apa relevansinya buat kita. Karena kisah ini ada dalam Al-Quran, supaya Al-Quran tidak kita treat sebagai buku sejarah, karena dia sama sekali bukan buku sejarah. Dia adalah kitab suci yang dimana setiap ayatnya, setiap kisahnya sebenarnya sebuah refleksi dari sebuah perjalanan batin kita, lahir batinnya. Nah, sebelum kita kembali ke kenapa tentang penyembelihan sapi emas ya, di mana Al-Quran biasanya state gitu hal-hal yang penting. Contoh, di dalam Al-Quran disebut ada aktor namanya Samiri. Dia itu yang istilahnya katalisator. Jadi sudah ada potensi untuk tergelincir, cuman dipanas-panasin sama dia, makin beneran jadi. Sementara ada riwayat lain yang mengatakan itu Harun tuh yang nyuruh mereka, Nabi Harun ya, dan nauzubillah, seorang nabi tidak mungkin menyuruh kaumnya untuk menyembah sapi. Selalu nabi-nabi, para rasul, para utusan Allah itu konsisten. Yang disuruh adalah la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Jadi itu paradigma Islam tentang siapa aktor di balik Bani Israel yang tergelincir gitu. Jadi tokoh Samiri, nama Samiri muncul dalam Al-Quran, dan itu adalah Dajjal itu yang kemudian dia kata di dalam Al-Quran, aku mengetahui apa yang mereka tidak ketahui gitu. Ada sesuatu hal ilmu dalam gitu ya. Ya, disitulah Bani Israel jatuh. Buat kita
Samiri ini bisa datang lagi gitu dalam bentuk lain. Jadi pelajarannya buat kita adalah jangan pede lah gitu ya, jangan kepedean, jangan merasa wah aku udah beribadah sekian lama, jangan merasa waham kesolehan gitu bahwa I'm fine, bahwa aku orang yang baik. Nah, ketika itu terjadi biasanya itu awal ketergincilan kita, karena kita sudah pede, jadi pegangan sama Allahnya merenggang. Itu awal malapetaka kita biasanya. Nauzubillah min dzalik. Jadi kita harus senantiasa merawat hati, humble, takut, tapi takut yang membawa kepada keselamatan. Aneh ya. Biasanya kalau orang takut kan gelisah, nggak bisa tidur. Tapi ini takut yang membawa aku, Tuhanku udah dekat gitu. Nah ini paradoks yang luar biasa dari worshiping God gitu ya, kita berhadapan dengan Allah Ta'ala yang tidak terlihat tapi dekat. Gitu. Jadi banyak hal yang kontradiksi. Dia tak nampak tapi nampak bagi dalam. Jadi banyak hal yang kata-kata itu habis udah nggak bisa mengungkapkan perasaan dan juga gejolak hati ketika kita makin mendekat Dia Ta'ala. Sahabat-sahabat, saya ingin menunjukkan peta di sini. Jadi Bani Israel itu kan memang kisahnya panjang. Dimulai sejak keluarga Yakub alaihissalam hijrah ke Mesir. Syariatnya adalah waktu itu ada kelaparan besar. Ya, dalam Al-Quran dikatakan kan di Mesir itu sudah ada Yusuf alaihissalam yang mereka pada awalnya tidak mengenal bahwa itu Yusuf. Itu awal mula Bani Israel ada di Mesir dan jumlahnya tidak banyak ya, Yakub anak-anaknya gitu kan. Setelah itu beranak pinak. Dikenal wanita-wanita Bani Israel itu orang wanita yang subur. Jadi mungkin anaknya banyak, 12 belasan gitu ya. Jadi dari puluhan itu berkembang sampai di zaman Firaun 2,4 juta. Sedemikian rupa sehingga perkembangan Bani Israel itu dipandang sebagai threat gitu, ancaman bagi orang-orang Mesir lokal. Oleh karena itu mereka mulai memperbudak. Jadi mulai oke, kamu boleh menduduki pos-pos ekonomi gitu secara memang ada yang makmur secara ekonomi tapi nggak boleh politik. Seperti itu. Dikebiri powernya. Tapi juga yang terjadi adalah diperbudaknya dalam arti mereka disuruh mengerjakan hal-hal yang sebenarnya bukan untuk mereka kerjakan. Membangun piramid. Jadi dalam hidup itu Allah sangat sensitif ya. Jadi maksudnya setiap orang itu punya misi hidupnya masing-masing, pekerjaannya masing-masing. Ketika itu tidak dilakukan, itu perbudakan. Itu di situ sebenarnya. Perbudakan Bani Israel di Mesir adalah ketika mereka dipaksa melakukan sebuah pekerjaan, suatu warna kehidupan yang sebenarnya bukan mereka yang sejati. Di situ Allah mengutus Musa alaihissalam. Keluarin supaya mereka bebas. Jadi fungsi agama itu sebenarnya harusnya membebaskan manusia dari perbudakan. Mungkin kita merasa nggak diperbudak secara fisik ya. Dulu orang budak-budak benar-benar dikerangkeng di lehernya, di kakinya, pakai jeruji-jeruji, rantai-rantai besi. Tapi perbudakan zaman sekarang, dia memakai rantai-rantai besi yang tidak nyata, nggak kelihatan, tapi sedemikian rupa membuat dia tidak bebas. Kan esensi dari perbudakan adalah dicerabut kebebasan dia. Kebebasan untuk mengemukakan pendapat, kebebasan untuk menjalankan ibadahnya, kebebasan untuk menjadi jati dirinya yang sejati. Ini patut kita renungkan. Apakah kita sudah jadi orang bebas atau belum? Apakah kita masih terkungkung oleh sebuah rantai yang dibentuk oleh masyarakat atau keluarga, ya? Apa kata orang gitu ya, yang
kita belenggu itu dari kecil, tidak sadar. Kalau aku nggak begini, nanti orang bilang apa? Ya. Kalau aku nggak begitu, nggak sukses dalam tanda kutip, nanti mama papa bilang apa? And so on and so forth. Akhirnya kita memilih pekerjaan, jurusan, pilihan hidup yang sebenarnya didikte oleh apa yang mereka inginkan gitu, di luar kita. Bukan karena diri kita menginginkannya. Itu perbudakan sebenarnya. Kita jadi tidak bebas. Tapi juga notion arti kebebasan ini kadang suka dibawa keblinger ya oleh sebagian orang. Pokoknya aku pengen bebas, tapi yang menyeru adalah hawa nafsunya gitu ya. In the name of freedom dia ubah semua. Jadi tidak mudah untuk membaca ini. Tapi bahwa hakikat perbudakan itu akan selalu ada. Bani Israel bicara tentang ada kaum yang diperbudak di Mesir. Bani Israel adalah kita. Elemen dalam diri kita yang butuh dibantu, harus ada Musa di dalam diri yang hidup, ya. Itu adalah simbol jiwa yang hidup, supaya dia bisa mengeluarkan dari perbudakan. Kita yang tidak bebas, kita yang selalu tekuk lutut di apa kata orang gitu. Jadi bukan apa kata Allah, yang dia takuti adalah lebih ke apa kata orang. Sebenarnya nggak bebas kalau begitu. Selama tidak bebas, maka namanya tidak bebas ya, nggak akan full kebahagiaannya. Dia akan selalu terbatas oleh sekat-sekat di mana dia takut sebenarnya sesembahannya ya. Dia nggak sadar bahwa itu jadi sesembahannya, bahwa sesembahannya akan mengatakan ini itu. Sesembahan itu tidak selalu dalam bentuk patung, tidak selalu satu subjek orang, bisa jadi community, bisa jadi a way of thinking gitu. Itu yang membelenggu dia. Dan dia pikir kalau nggak begitu apalah saya artinya gitu. Jadi seperti kehilangan makna seperti itu. Itu cerita tentang Bani Israel dan itu cerita tentang kita, tentang perbudakan. Jadi, sahabat-sahabat, kalau lihat peta ini ya, saya perbesar. Jadi ini Mesir daerah sini. Dia harus pindah ke Yerusalem. Itu sebenarnya kalau ngambil jalan direct gitu ya, ke utara, jalur utara, 3 mingguan tuh sampai jalan kaki. Yet, history ya, mencatat, sejarah mencatat 40 tahun. Mereka karena terkatung-katung di lembah dan lain sebagainya. Ini kita zoom in. Kenapa itu terjadi? Pertama-tama, apa sih konsep hijrah di sini? Jadi pindah dari bumi Mesir, itu bumi lama, ke Yerusalem, Palestina. Ada Yerusalem. Darussalam. Itu artinya kita memang harus hijrah dari bumi lama, tempat si jiwa diperbudak. Ya, jadi diperbudaknya oleh hawa nafsu, oleh syahwat. Apa yang dia pilih, apa yang dia takutkan, apa yang menjadi isu-isu di pikiran dan di kepalanya, itu selalu kalau nggak tentang hawa nafsu dan syahwat. Kalau nggak tentang kerenan gitu ya, ego, popularitas, makan, masa depan anak, semua itu tentang dunia yang mencengkeram dia. Dibawa hijrah, pindah yuk, keluar dari cengkeraman bumi Mesir. Nah, untuk kemana? Ke Yerusalem, ke Darussalam. Di situ nanti, pada saatnya mereka harus membuat Baitullah, yaitu Masjidil Aqsa. Ceritanya bakal panjang. Apa yang terjadi? Allah Ta'ala mengeluarkan petunjuk kepada Nabi Musa. Pergi ke suatu arah ya. Jadi kalau dari atas ini, dia marah ke arah southeast nih. Ya, ke arah tenggara. Alih-alih langsung ke arah timur, naik ke Palestina. Aneh.
Ada beberapa analisa. Pertama adalah kalau dia ambil jalur darat, dia akan berhadapan dengan benteng Mesir. Mesir itu kerajaan kuat. Artinya hancur sudah. Dan bakalan gampang dikejar, pasti terkejar oleh tentara Firaun yang naik kuda cepat. Sedangkan mereka jalan kaki. Jadi ini skenario Allah yang luar biasa. Kita lihat, tahu pergi ke arah laut sini katanya. Di antara cekungan yang jarak lautnya tidak lebar ini, mereka disuruh menyeberang. Dan Nabi Musa bahkan tidak tahu waktu itu. Semuanya suruh nyebrang. Sampai Yusa bilang, jalan kan terus. Air sudah sedada. Yusa bertanya, wahai Musa, apa kita terus? Iya terus, ini jalan yang ditunjukkan Allah gitu. Apa mesti berenang gitu ya, waktu itu nggak kepikiran. Dia lihat, waduh berbondong-bondong, ada yang bawa anak, gerobak, nggak kebayang. And then suddenly tongkat dipukul, laut terbelah, epic banget. Dan memang Firaun, kita sudah bahas ini tahun lalu, yang simbol dari hawa nafsu harus tenggelamkan dari laut, simbol dunia, dari dunia kembali ke dunia lagi. Dan itu sebagai proses toharoh massal lewat air gitu buat Bani Israel. Itu menakjubkan. Tidak sampai 30 hari, baru 30 hari katanya. Ada yang bilang 40 hari. Dari episode nyebrang ini terjadi peristiwa penyembahan anak sapi emas ini. Nah, yang terjadi adalah, kita sudah bicara ini sebelumnya, apa yang terjadi setelah itu? Nabi Musa turun, geram, marah dia, Tuhan pun murka, itu. Balasannya adalah, cara mereka membersihkannya adalah di tafsir, kalau sahabat-sahabat, ini seru nih bukunya, Kisah Para Nabi. Ya, ini ada kisah Nabi Musa panjang, di antaranya ada sebuah kisah mengerikan setelah terjadi episode penyembelihan patung anak sapi ini. Yang terjadi adalah, kata Allah Ta'ala, itu yang nyembah, mereka harus saling membunuh. Jadi dikatakan dalam riwayat, turun embun, ya kabut, sampai mereka tidak melihat. Caranya adalah, yang ada dua grup, yang satu di seberang dan satu seberang lain, masing-masing membawa belati, pedang, parang, pokoknya senjata tajam, dan harus saling berhadapan satu sama lain. Nggak kelihatan. Ayah bisa membunuh anaknya, anak bisa membunuh ayahnya, sahabat membunuh sahabat lain. Massacre. 3.000 orang mati dalam waktu singkat. Musa udah, ya Allah, sudah selesai, apakah sudah bisa diampuni? Sampai akhirnya turun, Allah mengampuni 70 orang di antaramu, katanya. Disitulah 70 orang yang kemudian dipilih untuk melanjutkan perjalanan. Nah, kita lihat sahabat-sahabat, perjalanannya itu muter-muter begini. Ini rute yang merah ini ya, ke bawah, terus naik lagi, muter lagi ke bawah lagi, naik lagi, sampai akhirnya nyampe ke Palestina. Itu kenapa nanti kajian kita akan panjang, karena di setiap momen di sini banyak kisah-kisah epik yang luar biasa, supaya kita lebih paham cerita dalam Al-Quran ya. Bagaimanapun ya, kalau kita baca Al-Quran, wajib nih kayaknya untuk mempelajari sejarah Bani Israel sebagai saudara dari Bani Ismail. Nabi Muhammad, Ismail itu kan Bani Ismail. Ada nabi lain namanya Khalid bin Sinan, itu nabi-nabi dari Bani Ismail. Yang menarik, kata Rasulullah tuh nabi itu ada sekitar 144.000. Seratusan ribu itu turunnya di Bani Israel. Menarik ini. Jadi buckle up, kita bakal eksplor lebih dalam tentang Bani Israel ini untuk supaya lebih paham Al-Quran. Kenapa ketika Allah Ta'ala
bercerita tentang sebuah momen. Misal kita buka Al-Qur'an ya. Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 243. Boleh ada yang kalau bawa Al-Quran, contoh nih ya, salah satu contoh bahwa kalau kita nggak belajar sejarah Bani Israel, bengong ini cerita tentang apa sih sebenarnya. Al-Quran kasih hints. Kadang ada nabi-nabi yang namanya tidak disebut di Al-Quran. Kita buka surat Al-Baqarah ayat 243. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Tidakkah kamu memperhatikan orang-orang yang keluar dari kampung halamannya, sedang jumlahnya ribuan karena takut mati. Lalu Allah berfirman kepada mereka, matilah kamu. Kemudian Allah menghidupkan mereka. Jadi ada suatu kaum, ini Bani Israel nih. Ini kisah ini nanti kita akan ketemu di penggal di antara ini. Berkali-kali lagi dimatikan, dihidupkan lagi. Masya Allah, luar biasa. Sesungguhnya Allah memberikan karunia kepada manusia, tapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Jadi walaupun diputer, ini karunia Allah. Tapi kan kadang-kadang akal pendek manusia mengatakan, kok muter-muter sih? Mana sih Allah? Gitu. Nah itu. Ayat ini sahabat-sahabat, Al-Baqarah 243, konteksnya adalah tentang seorang nabi besar namanya Nabi Yehezkiel. Tuh, ya. Nanti kita akan belajar ada 3 nabi yang berkaitan, Nabi Yesaya, Nabi Yeremia, Nabi Yehezkiel. Itu nabi-nabi besar yang Allah kirim untuk melindungi dan memberi petunjuk pada Bani Israel. So banyak hal ya di sini. Mari kita lihat zoom in satu persatu. Apa sih pelajaran buat kita di sini? Tentang detour gitu ya, seolah-olah apa sih nggak langsung gitu. Kenapa belok-belok dulu? Kadang dalam hidup juga kita gitu ya, perjalanan hidup. Kenapa aku nggak dulu langsung nikah aja sama dia? Bisa kenapa harus sama itu dulu dan kemudian bercerai? Bisa jadi begitu. Itu jalanan yang berliku-liku tuh. Kenapa aku nggak langsung kerja di sini? Kenapa harus kayak gitu dulu. Here's the thing. We think we know better than God about how things should go. We don't. Kita kan pikir kita tahu gitu. Pokoknya ya Allah yang bagus ini adalah yang langsung. Gitu. Straight line. 3 minggu nyampe. Kata Allah, kamu mati kalau begitu. Pelajaran buat kita adalah, pertama, orang beriman. Ini kajian suluk soalnya ya. Suluk itu harus rasa. Kita pakai rasio kita adalah untuk belajar, tapi begitu iman mau meraih alam lain, ya hikmah itu udah perasaan di dalam. Akal hati harus dibangun dengan sebuah rasa. Itu kenapa harus banyak zikir. Itu kenapa sholat, jaga sholat. Zikir tuh kayak memoles hati gitu. Makin banyak zikir ya. Terus kita jaga sebisa mungkin sabar ya. Karena semua dosa itu kita udah poles seharian, dosa kotor lagi ya kan. Jadi kita jaga segimana caranya supaya mungkin totally nggak kotor juga nggak mungkin ya. Selalu ada ketergelinciran, selalu ada keluhan yang terlontar dari hati kita, tapi kita minimize. Nanti rasa hati akan mulai makin tajam. Allah itu memilihkan jalan-jalan di dalam hidup kita. Kadang-kadang rutenya nggak direct, indirect. Al-Quran mengatakan, apa yang baik bagimu belum tentu baik. Coba gitu. Apa yang buruk juga belum tentu buruk. Allah Maha Tahu. Nah itu, jadi coba ya kadang-kadang yang bikin kita kesel dalam hidup, susah bersyukur, adalah we think that we have to be in control all the time. Don't. Ketika kita mencoba untuk kontrol semua dengan skema pemikiran dan plan yang kita bisa lakukan, trust me, hanya masalah waktu
gagal, oh ternyata cuma segitu, ada aja selalu di jalan. Kita pikir begini, gini. Jadi kita membangun peribadatan dengan sebuah, jadi nggak kokoh gitu. Tawakalnya kurang gara-garanya. Padahal tawakal itu adalah pilar ketakwaan. Apa itu tawakal? Jadi kita nyender betul. Seperti kita there's a string di atas kita yang itu hanya Allah yang megang. Kita ingin supaya Allah tuntun. Itu kenapa Rasulullah SAW berdoa setiap pagi itu, ya Allah, jangan Engkau serahkan diriku pada diriku walaupun sesaat. Karena kita ingin dia yang leading. Kenapa? Dia paling tahu, maha tahu. Kita tidak tahu. Bagaimana mungkin kita makhluk yang tidak punya entitas pada awalnya, yang kemudian Allah pinjami raga, jasad, ruh, tiba-tiba bisa berkata-kata, semua dengan elemen peminjaman darinya. Bahkan bisa berpikir, semuanya didesainnya dia yang terus kita pikir kita bisa mengkreasi sesuatu. Nggak mungkin. Itu tapi iman yang bisa mencerap itu adalah iman. In the beginning kita pun kan nggak tahu. Makanya kita usia, tahu sendiri ya, kita udah usia gini kalau lihat kehidupan kita di belakang, aduh malunya gitu. Ada momen dimana ketika kita ngejago banget gitu ya, atau make stupid mistakes kalau kita lihat sekarang. But it's okay, it's part of our journey. So belajar dari rute perjalanan Bani Israel, kita harus melepaskan waham yang mengatakan bahwa I know better. No, we don't. Kita nggak pernah tahu. Oh, pokoknya si Teteh sekolahin aja di sini, paling bagus. Tapi sampai lupa minta tolong, lupa nanya sama Allah. Hati-hati. Ya, in every single decisions itu bisa jadi awal musibah kita, karena kita fasik. Fasik itu adalah lupa Allah. Lupa nggak bilang dulu, lupa nggak kulonun, ya Allah, boleh nggak hamba milih ini? Itu adab ya. Tapi adab itu sesuatu yang tinggi memang. Bukan, ini tentang masalah hati. Adab tuh. Nah, so teman-teman, kita lihat di sini ya, tentang perjalanan Bani Israel yang menakjubkan. Mari kita meraih pelajaran di sini. Karena ini adalah sebuah kaum yang Allah tundukkan, sampai kemudian ceritanya bisa disimpan dalam Al-Quran dan menjadi pelajaran buat kita. Coba bayangkan, bagaimana Allah menundukkan semesta. Di zaman dulu, yang namanya membunuh diri, ada suratnya, bunuhlah dirimu keluar dari kampung halamanmu, itu benar-benar secara fisik ditampilkan. Bunuh diri, dibunuh semua. Ribuan dalam sejarah. Sekarang tidak begitu. Tapi bayangkan ya, bagaimana Allah, ini cara main Allah di dalam dunia ini. Ini kan dunia stage, panggung sandiwara, kalau kata siapa namanya, rocker tuh lagu panggung sandiwara, Ahmad Albar. Di dalam panggung sandiwara ini, setiap orang punya role. Dan kalau dia mainnya bagus, kalau zaman sekarang mungkin dapat Oscar atau Golden Globe. Kisah itu, perjuangan dia, itu abadi, tertulis di batu dengan tinta emas, sampai dia bisa dibaca generasi ke generasi berikutnya. Itu hanya bisa terjadi kalau dia ikut skenario Allah Ta'ala. Tapi in order untuk ikut skenario Allah Ta'ala, hati harus berserah diri. Maka ini terjadi ketika aktor Musa, sang yang leading Bani Israel, ada. Kisah ini ada ketika Musa, dalam konteks ada nabinya. Selalu ada
Bani Israel itu. Selalu ada nabi, selalu ada penyeru di situ, kecuali ada namanya 400 tahun silence. Nanti kita belajar 400 tahun masa hening. Nggak ada wahyu yang turun. Tapi ada orang terang biasanya di sekitar mereka. Dalam berbagai level ya. Dalam konteks kita adalah, kalau jiwa kita tidak hidup, sahabat-sahabat, kehidupan itu akan jadi susah dibaca. Kenapa? Karena yang baca terus mengandalkan akal pikiran. Padahal jiwa punya akal juga. Karena jiwanya belum hidup, akal jiwa tidak teraktivasi. Apa yang terjadi kalau kita hanya mengandalkan akal pikiran? Mumet. Pusing terus. Masalah ini terkapar. Karena nggak bisa see beyond, gitu, nggak bisa melihat sesuatu di balik itu, nggak kejangkau. Mata ini tuh ya, kita kehalang tembok aja udah nggak bisa lihat apa yang di balik tembok, betul? So limited kekuatan jasad ini. Sepinter-pinternya orang ya, dia nggak akan bisa menjangkau hal yang namanya hikmah, itu akal dalam. Pertanyaannya, bagaimana mengaktifasi akal hati, akal jiwa? The key is Al-Quran. Al-Quran. Baca Al-Quran. Mau tilawah boleh, lebih bagus lagi tilawah artinya juga dibaca. Lebih bagus lagi dikaji terus. Jadi levelnya banyak. Supaya ini jadi, oh iya ada ibroh ya gitu. Ada sesuatu yang kita bawa gitu dari situ. Satu ayat tapi terngiang-ngiang itu jadi pasak dalam kehidupan. Itu kira-kira. Ya. Oke. Nah, kembali ke tentang sapi itu. Kenapa sih Bani Israel sampai membuat sapi? Itu kan gara-gara di awal bulan, ya awal 30 hari pertama setelah nyebrang itu, memang kan mereka biasa hidup di Mesir, nyantai di rumah gitu ya. Di dalam kitab Keluaran atau Exodus tuh pasal 16-17 tuh wah mengeluh aja. Wah coba kan gini, kering, mana waktu itu sempat nggak ada air. Itu orang tua, kita kalau orang tua ya lihat kita haus masih kuat, tapi lihat anak kita sengsara, wah udah teriak-teriak. Tipikal. Kalau udah tentang anak tuh kadang orang bisa sampai nauzubillah ya bunuh orang gitu. Sampai gelap mata gitu. Padahal Al-Qur'an, nah ini kembali lagi, Al-Qur'an tuh jadi pencang tuh harusnya. Jadi pilar. Jangan seorang ibu dibuat susah oleh anaknya. Diulang lagi, dan jangan seorang ayah dibuat susah oleh anaknya. Anak itu memang lahir dari kita, tapi bukan milik kita. Rezekinya dari Allah Ta'ala. Pengaturan hidupnya dari Allah Ta'ala. Jodohnya datang dari Allah Ta'ala. Mau jodoh yang berupa manusia, maupun jodoh pekerjaan, tempat tinggal, dan lain sebagainya. Ya. Nah, apa yang terjadi dengan Bani Israel? So when somebody face hardship ya, kesulitan dalam hidup, itu cenderung menjadikan orang menyembah berhala. Cenderung. Duit habis gitu ya. Terus ada tiap bulan biasanya si entah bisa kakaknya, bisa anaknya gitu ya. Ada suatu objek, suatu ciptaan yang biasa menguncurkan duit tiap bulan. Itu bisa jadi idol, hati-hati, berhala. Karena kalau nggak begitu, seolah-olah nggak bisa hidup, gitu. Nggak bisa bayar ini itu. Tipis ya sahabat-sahabat ya. Kalau seorang istri ya suaminya biasanya jadi berhalanya. Seolah-olah kalau udah nggak, si mas tidak punya kerjaan, habislah sudah gitu ya. Alhamdulillah. Coba perhatikan lagi apa yang mencengkram kita sedemikian rupa ya. Jadi ketika kesulitan itu datang, objek-objek itu yang kita harapkan menjadi self-savior, menjadi penyelamat. Itu harus diidentifikasi, dan itu diistighfari. Biasanya ketika kesulitan datang,
Terus respon pertama kita adalah ingat si itu. Nah, si itu tuh hati-hati. Jangan-jangan itu selama ini kita terlalu mengandalkan orang itu, objek itu. Mungkin objeknya berupa deposito, misalkan, tenang, masih ada deposito, atau tabungan. Terus begitu dibikin hilang, so they suffered, they hungered, begitu kalimatnya. Di situ ada elemen penderitaan, ada elemen kelaparan. Padahal dalam Al-Quran dikatakan kami akan menguji itu dengan kelaparan. Nah, itu ujian buat kita banget deh. Di situ sebenarnya ujian kesempitan kehidupan, prahara rumah tangga, ribut di keluarga, itu adalah pertolongan Allah untuk menunjukkan hati kita siapa atau apa berhala atau idol yang tengah bercokol di dalam situ. Yang di situ adalah tempat kita sujud pertama. Begitu kejadian menimpa, langsung nelfon si itu. Nah, itu tuh berarti karena direct response-nya adalah dia yang diingat pertama kali. Berarti kita worship-nya sama dia. Nggak sadar ya, itu. Nggak sadar. Karena kalau sama Allah, yang dia Allah dulu. Baru ya ke yang lain. Itu nomor 2, 3 berikutnya. Itu tentang berhala. Hati-hati. Kalau ingin ngecek berhala kita apa, biasanya dilihatnya ketika momen kita menghadapi kesulitan. Gemeter, kelihatan. Lalu apa yang menjadi jalan-jalan keluar yang membuat kita damai, tentram? That's the one. Kalau orang itu tentramnya sudah sama Allah Ta'ala, wah, udah kayak nabi-nabi tuh, mau diguncang sana sini di tengah api, tenang. Mau yang mana? Nah, gitu. Hidup apakah mau selalu tergantung dengan itu yang di luar, dan pasti selalu akan ada masalah. That's the thing about that. Dan Allah tahu, ya Allah, ini kasihan hambaku mungkin gitu ya. Nempelnya sama itu, ini kan bakalan mati, ini bakalan hilang, ini bakalan musnah, dan lain sebagainya. Dan Allah itu makanya ingin mencegah manusia agar tidak sedih. Dia ingin membawa manusia pada kebahagiaan yang hakiki, maka dia ganti objek-objek di hatinya itu. Ini panjang ini. Yang kedua adalah, kenapa itu mereka menyembah berhala? Ini juga hal yang harus diidentifikasi. Jadi selain karena dalam kesempitan, kayaknya sengsara gitu ya, kayaknya susah banget hidup gitu, mereka mulai meragukan nabinya. Mana ini katanya? Kan zaman dulu ini Bani Israel ini hebat tuh cara Allah ngasih tuh roti mana saumnya turun, burung-burung diturunin, kan minta daging ceritanya, minta apa diturunin dari langit. Epic banget deh. Kurang apa? Begitu mereka minta yang lain, itu berhenti tuh mana saum, selesai. Pertanyaan Bani Israel adalah ketika sempit itu, Tuhan ada di tengah-tengah kita apa tidak sih? Ini ketika episode kering gitu ya, air menipis, gak nemu sumber air. Tuhan ada nggak sih? Kesel mereka, mulai meragukan. Itu kita banget. Begitu doa seolah-olah tidak dikabulkan gitu ya. Ada nggak Tuhan? Aku jangan menyembah siapa ini? Mereka lebih, Bani Israel nih yang harus disembelih itu nanti adalah mereka lebih percaya hal yang bisa dilihat, show me the money gitu. Padahal orang beriman itu dia lebih tenang karena dia lebih percaya rezeki yang di tangan Allah. Kalau di tangan dia seadanya aja, karena di tangan Allah abundance, nggak habis-habis. Jadi identifikasi, hati-hati ya, kita suluk ini selalu ke dalam diri kontemplasinya, bukan kita nggak ada urusan melihat orang lain, dalam arti we don't judge them, kita benar-benar fokus sama diri. Ada nggak keraguan itu? Ragu bahwa Allah bakal nolong anak kita, ragu bahwa Allah bakal kasih rezeki pada saatnya. Karena keraguan itu bisa jadi pintu
untuk sebuah penyembahan, idolatry gitu ya. Itu si sapi emas yang bisa mewujud di dalam hati. Nauzubillah. So, it's time for reflection, it's time for sharing session, ya, boleh. Ada yang mau share di chat? Oh, sudah ada. Sebentar. Tapi saat meminta dan berdoa agar diri tidak lagi melakukan dosa yang sama dengan doa yang seperti Rasul ajarkan. Ya Allah, perbaikilah urusanku. Jangan biarkan aku mengandalkan diri walaupun sekejap mata. Pada akhirnya saya melakukan dosa itu lagi. Apakah saya belum ikhlas dalam berdosa? Saya merasa bersalah dan mendekat menuju Allah seperti terhalang karena dosa. Gini ya Teh ya, ini lihat lagi peta perjalanan. Perjalanannya panjang. Selama dari bumi Mesir, kalau belum sampai Palestina, belum sampai Baitul Maqdis. Baitul Maqdis itu gini, Baitullah. Pada akhirnya mereka harus membangun Baitullah. Itu kita bangga. Apa sih Baitullah? Ya, kita haji ke Baitullah, yes, itu secara fisik, rukun Islam. Tapi Baitullah yang disebut adalah juga hati, qalb, itu Baitullah. Kenapa? Itu tempat Allah bertajalli. Bukan dia secara zat, tapi kuasanya hadir. Dalam hadis qudsi dikatakan tidak memuatku, langitku dan bumiku kecuali qalb hamba-hambaku yang mukmin, gitu kata Allah Ta'ala. Jadi demikian besar potensi manusia itu. Kalau Allah sudah bertajalli di dalam hati kita, nah itu baru lebih ajeg. Itu namanya menyembahlah Allah sampai hatta al-yakin. Itu. Karena bukan kata-kata. Kalau sekarang kita masih mencoba memakai pakaian sebuah kaum gitulah. Pengen jadi orang beriman, al-mu'min yang sejati. Mu'min yang sejati ya. Iman tuh gradasinya panjang. Mu'min yang sejati. Pengen sahabat-sahabat yang diseru untuk saum dan sholat itu mukmin loh. Coba perhatikan ayatnya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bentar lagi Ramadan nih ya. Biasanya di TV, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Tuh coba orang iman. Kita sekarang saum, sholat ya. Semoga jadi orang beriman beneran. Karena kalau udah al-mu'min, kalau di kajian Serambi Suluk tuh orang yang menyala misbahnya. Itu lebih ajak. Jadi ini klasik. Kenapa ini gini lagi? Ya ini kalau dalam perjalanan tuh begitu kan memang. Dan Israel yang belum nyampe. Kadang semangat, kadang turun. Namanya juga di jalan ya, darurat semuanya juga serba. Zaman dulu, zaman Musa, itu Bani Israel tuh bawa-bawa tabut. Isinya barang-barang Musa dan Harun. Nanti begitu masuk ke zamannya Zakaria gitu ya, itu mereka bikin kemah-kemah suci. Kemah suci itu pre-Baitullah gitulah. Jadi ini tempat di mana Allah bertajalli. Ada selalu begitu. Indian, makanya era-era agama ya, dalam Fusus Hikam Ibnu Arabi mengatakan era agama itu dimulai dari Daud alaihissalam, Khalifatullah pertama. Kenapa? Apa yang menjadi identifikasi Khalifatullah? Karena dia punya Baitullah. Jadi Baitullah membangun hati kita, menyiapkan hati. Itu yang menjadi tema perjalanan. Karena Allah tuh pengen nyatu ya sama kita. Seperti saking there's nothing. Kalau dua pecinta, bener nggak? We've been in love. Bener nggak sih? Nggak ada yang dirindukan oleh dua pecinta kecuali sebuah penyatuan. Makanya kan selalu kangen, kalau nggak ketemu kangen gitu ya. Ya pengen selalu bersama. Dan ya dia mempersembahkan sesuatu yang lebih baik dibanding surga dan semua karunia-Nya. Apa itu? Dirinya sendiri. Itu yang kalau kita terus berjalan akan selalu dalam sebuah ketakjuban gitu. Ya Allah, selama ini aku tuh maaf, husnuzon, ternyata bodohnya aku mengira planmu gitu ya, takdirmu salah. Ternyata aku belum bisa baca.
Jadi ayat pertama Iqra yang dikatakan dalam Al-Quran, bacalah, sungguh tidak mudah karena yang membaca tidak hanya akal sini, terus ada akal dalam yang tumbuh. Walau alam. Silakan sahabat-sahabat mau share, langsung di unmute aja ya. Ada Mbak Ade, Mas Agung, boleh Bu Eli di sini saya baca. Yen Bu Mbak Ita, Mas Prasetyo, boleh nih kaum Adam juga. Silahkan bersuara, tinggal di unmute aja, boleh, ayo. Mumpung masih ada waktu. Silahkan. Ya, silahkan Mbak. Mbak Ria. Assalamualaikum Teh Sesa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi kayak tertampar yang bagian jangan-jangan ada sosok yang kita jadikan berhala, tapi kita itu nggak sadar. Iya, jadi sebenarnya alhamdulillah ya Teh ya, selama mengikuti kajian suluk, saya kalau nggak salah mulai bergabung itu 2018. Itu alhamdulillah sedikit demi sedikit puzzle-puzzle dalam kehidupan saya tuh mulai kayak oh ini ketemu ini. Yeah. Ya, termasuk hari ini. Jadi mulainya itu dari masa kecil dulu ya Teh ya. Patah hati saya pertama kali itu kan waktu itu ibu saya cerita. Jadi ibu sama bapak itu kan pisah. Nah, ibu cerita kalau bapak itu bilang ke ibu saya, nanti kalau anak kita menikah, bilang aja bapaknya sudah mati gitu. Jadi saya disuruh cari wali hakim aja. Itu pas waktu kecil saya nggak kerasa, tapi ternyata kesimpan di dalam hati. Jadi kayak di situ mulai patah hati pertama kali. Iya, Masya Allah. Ya, jadi kayak oh saya itu nggak diinginkan, udah dibuang gitu kan. Saat bapak saya bilang seperti itu. Kemudian ibu saya kan kerja di kota lain dan saya di Jogja sama nenek. Di situ juga tinggal sama keluarga om, tante gitu. Ada sepupu-sepupu saya juga. Nah itu kan kadang-kadang ada momen yang saya merasa kok saya dibedakan. Kemudian saya merasa misalnya anak kecil kan kalau saya mau minta jajan itu ke siapa ya? Kan yang lain apa-apa tinggal bilang ke orang tua gitu. Saya kan merasa saya orang yang merepotkan dan sebagainya, kayak banyak kebingungan di masa kecil itu. Ya itu yang akhirnya sama kayak pas Teteh bilang, saya tuh nggak sadar kalau saya itu takut untuk menikah. Iya, mirip. Sampai akhirnya perjalanan untuk menikah itu juga selesai sekolah, kemudian bekerja, tiba-tiba kok merasa letih sekali menjalani pekerjaan. Waktu itu kan pikirnya saya mau sukses, mau menjadi wanita yang mandiri. Karena waktu kecil merasa merepotkan sana-sini, saya nggak mau merepotkan orang. Terus saya jadi perempuan juga nggak mau kalau misalnya punya pasangan kok merepotkan pasangan dan sebagainya. Pokoknya pengen mandiri, sampai ya itu secara tidak langsung malah tidak ingin menikah. Lalu suatu hari ya merasa letih, capek, ya di situ berdoa sama Allah. Nah, itu ada satu momen yang waktu itu juga Teh Tessa yang kisah tentang ibunya Nabi Musa yang seolah-olah mendapat wahyu dari Allah itu. Nah, ada satu momen yang saya kayak ngobrol dengan sesuatu.
Waktu itu, ya Allah saya itu capek, tapi saya harus gimana? Saya itu harus bersandar sama siapa? Kalau misalnya saya punya pasangan, apakah ada yang benar-benar mencintai saya dengan tulus? Apakah nanti saya tidak terluka lagi, menjadi orang yang diabaikan lagi? Nah, waktu itu seolah-olah ada yang mengatakan, "Kamu pikir saya itu cuma memberikan kesulitan sama kamu? Kamu pikir kamu cuma dapat kesusahan? Di balik yang kamu takutkan itu, saya tuh mau memberikan kebahagiaan loh buat kamu. Ada kasih sayang yang akan kamu rasakan." Waktu itu ya saya sempat berpikir, merenung gitu, apa iya ya, masih ragu gitu teh. Terus berdoa lagi, kebetulan kan ada yang dekat juga waktu itu. Terus sering berdoa gitu, tahu-tahu kayak ada yang bilang, "Udah kalau kamu nggak mau menolak lagi," jadi beberapa yang dekat itu kan secara nggak langsung menghindar, menolak, menjauh gitu. "Kalau kamu nolak lagi, udah nggak tak kasih jodoh." Seolah-olah ada ultimatum seperti itu. Terus saya dalam hati, "Nggih nggih Gusti Allah, nggih." Kata orang Jawa. Kapan "Ya, ini ya." akhirnya menikah? Iya, tahun 2012 menikah. Alhamdulillah. Sampai sekarang udah 10 tahun nih, satu. Iya, alhamdulillah 10 tahun. Alhamdulillah. Gimana? Ketakutannya apakah terjadi beralasan? Kan takut tuh dulu, takut mengecewakan, dikecewakan. Iya. Iya, pertama ya alhamdulillah dengan caranya ya Allah akhirnya mendatangkan jodoh dan akhirnya saya pertama kalinya bisa membuka hati saya gitu kan pada orang lain. Biasanya kan kayak membentuk benteng gitu ya Teh. Iya. Iya, gitu. Dan saat itu juga saya tiba-tiba aja jalan-jalan terus ketemu buku yang membahas tentang kitab Al-Hikam. Itu ada bagus satu tuh. Recommended ya, kitab Al-Hikam Ibnu Athaillah. Iya, itu ada satu baris kalimat yang saya baca. Kurang lebih saat Allah menjauhkanmu dari seseorang, maka saat itulah Allah itu ingin mendekatimu. Yes. Ya. Dari situ itu menjadi sumber kekuatan saya. Jadi kalau misalnya orang ini nanti saya mencintai, kalau misalnya terjadi sesuatu, jangan takut. Allah itu selalu ada. Kalau misalnya dia mengecewakan, melukai, Allah itu ada terus, Allah itu sayang terus, Allah itu mantau terus gitu. Jadi dari situ mulai pengen baca semua yang kaitannya dengan ma'rifatullah gitu. Sampai akhirnya ketemu kajian suluk ini. Jadi dulu tuh nggak seneng kan belajar agama itu kan karena isinya aturan aja, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Karena agak bandel dulu gitu. Tapi sejak mulai ketemu buku tentang Al-Hikam itu terus mulai senang. Oh, ternyata Allah itu cuma mengatur-ngatur saja. Iya, karena aturan harus kita tuh butuh paham, Mbak, gitu kan. Syariat tuh penting, wajib malah ya. Tuh ulama tahapannya syariat, tarekat, makrifat, hakikat. Atau hakikat makrifat, kadang itu dua bisa bertukar-tukar. Tapi syariat penting. Tapi kadang kalau nggak paham tuh dalam arti gini ya, ada sebuah aspek ihsan yang melingkupi. Kadang kita juga nggak paham semuanya, kenapa maghrib 3 gitu kan. Kalau anak itu suka nanya, bisa nggak nego gitu, sholatnya jadi 1 sehari. Nggak bisa, harus 17 rakaat. Nah, kenapa? Nah, coba. Nah, wow, Mbak Ria luar biasa, Masya Allah. Ini jalan kehidupannya ya, belok-beloknya nih. Belok-beloknya. Tapi sekarang Mbak kalau sudah berselang ya, melihat apa hikmah Mbak Ria, Allah desain orang tua seperti itu. Maaf, apakah masih kontak sama bapak kandungnya atau sudah sama sekali tidak? Sama sekali. Jadi terakhir. Jadi setelah usia berapa terakhir?
kalau nggak salah SD kelas 6 itu sebenarnya posisi bapak ibu udah pisah, cuma mereka di kota yang sama kan, tapi nggak suami istri lagi kan. Nah, saya diajak bertemu aja itu terakhir. Apa hikmahnya, Mbak? Kalau lihat sekarang ke belakang, coba. Ya, dengan luka yang saya punya itu, saya kan menjadi mencari yang bisa menyembuhkan luka saya itu siapa gitu. Kalau saya nggak punya luka itu kan saya nggak mencari. Saya masih akan bergantung sama kasih sayang orang tua, orang-orang di sekitar saya gitu. Dengan saya terluka itu kan saya mencari yang bisa menyembuhkan saya itu apa gitu. Allah mau mendengar, Mbak, ya. Hanya Dia yang bisa menyembuhkan luka hati. Ya. Dan luka itu sebuah jalan. Orang paling emoh menderita, benar nggak sih? Orang paling emoh menderita. Tapi kadang untuk sebuah kelahiran, coba lihat ibu-ibu. Ya, Mbak udah punya anak? Sudah. Jadi punya pengalaman melahirkan ya? Iya. Tahu sendiri sakitnya kayak gimana. Iya. Kontraksinya. Jadi ada namanya periode kontraksi. Ini kalau normal labor ya, melahirkan normal, bukan sesar. Iya. Kontraksi itu aduh ya, sakitnya luar biasa. Hidup itu kadang harus berkontraksi untuk mengeluarkan sesuatu. Nah, yang kalau suluk ya, kita kajian suluk, kita melihatnya beyond. Jangan lihat pas itunya aja. Nggak akan mau punya anak lagi kalau begitu ya. Tapi begitu kita lihat bayi, wah hilang semua sakit-sakitnya. Terima kasih sudah berbagi nih kisah hidupnya. Iya. Kata Mbak Dewi tuh, ada kalimat dari Rumi yang indah, Mbak Ria. Lubang luka itu justru jadi jalan masuknya cahaya Allah. Ya. Ya. The wound is the apa namanya? Retak gitu ya, tapi ada yang masuk betul itu. Semoga kalau lihat dari testimoninya Mbak Ria, gini ya, kalau Allah sudah narik seseorang hamba, nggak akan selesai sampai nggak akan berhenti. Itu indahnya sampai konsisten ya Allah tuh sama orang yang mencari, dan Dia maha tahu. Dia maha tahu hati yang merindukannya. Jangan takut. Beneran Dia yang maha tahu. Mau itu nggak ngomong ya, nggak ke-scan apa, Dia maha dekat, soalnya lebih dekat dari urat nadi. Lebih dekat dari urat nadi. Iya, Teh. Yang ada di sini. Oh iya, ini selalu. Saya mau share ini. Ini handphone saya, ada casingnya. Di sini saya selalu, ini bukan jimat ya. Saya tidak percaya pada jimat-jimat ini. Nah, tapi saya waktu itu catatnya di sini. Saya bawa kemana-mana kalau saya lagi ini. Saya kalau lihat ini saya bacakan ya. Karena ingin dekat sama Allah. Tulisannya udah hilang-hilang, tapi ini adalah firman Allah Ta'ala kepada Musa. Nih ya, karena kita bicara tentang Nabi Musa. Bagaimana ingin supaya dekat sama Allah. Karena nanti ada pertanyaan juga, gimana nih, apa yang harus dilakukan, ini Waalaikumsalam ya Teh Golde, agar kita tidak menjadikan sesuatu selain Allah sebagai sesembahan. Ikhlas itu susah ya. Memang harus evaluasi, aku cari apa. Zikir banyak. Memang itu tergantung hati yang cari apa. Kalau Allah tidak tunjuki, hidayah sih Mbak, ya itu mah hidayah. Kita nggak bisa, aku ingin mencari Allah, nggak bisa dengan gagah perkasa. Padahal kata Allah, enggak, yang kamu cari sapi emas, kita nggak kelihatan gitu buktinya. Nah, makanya ujian kehidupan akan menunjukkan apa yang kita cari. Saya bacakan ya, ini sebagai penutup. Semoga kita bisa mengamalkan ini. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan wahyu kepada Nabi Musa alaihissalam. Nih, dengar ya. Indah sekali, wahai Musa. Nih, wahai Musa, kata Allah Ta'ala kepada Musa. Karena kita bagi yang berhajat ingin dekat sama Allah. Kalau engkau ingin aku lebih dekat denganmu daripada pembicaraanmu, dengan lidahmu, katanya. Jadi pembicaraan dengan lidah,
ada yang lebih dekat dari itu. Nggak kebayang kan? Ini luar biasa ini ya, sastranya gitu. Jika kau ingin aku lebih dekat denganmu daripada pembicaraanmu dengan lidahmu, daripada bisikan hatimu dengan hatimu sendiri, daripada nyawa dengan badanmu, daripada cahaya penglihatan dengan matamu, dan daripada pendengaran dengan telingamu. Coba, berbagai macam. Kita pikir telinga buat dengar, ternyata ada jarak di situ. Dan kata Allah, aku lebih dekat. Bagaimana caranya supaya ingin dekat? Maka perbanyaklah engkau salawat atas Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Jadi kalau ada waktu dalam satu hari 5 menit, misalnya kita mulai dengan 5 menit salawatan, 5 menit di timer tuh. Wah, jam segini, sorry, it's time for me for salawatan. Allah akan lihat itu. Oh, dia berupaya ya mendengarkan. Habis dengerin ini nih, firman ini, mau gitu, aku pengen. Misalkan. Dan ya, kata dalam riwayat lain, kalau kita salawat sekali, Allah balas 2 kali. Dan sahabat-sahabat, kualitas salawat Allah tuh jauh, heaven and earth dibalik kita. Coba yuk, seminggu ini, setiap hari, mau terserah, ada yang luangnya semenit, salawatan tiap hari. Nanti bagi ceritanya minggu depan. Apa yang terjadi ketika kita mencoba bersolawat gitu ya. Jadi kita jangan hanya meeting sama klien aja yang ada di agenda. Jadi timer bunyi, sorry, it's time for me for solawatan. 5 menit. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Mau solawat pendek, mau solawat panjang, silahkan di Google versinya yang mana. Dengan bekal firman Allah Ta'ala kepada Musa alaihissalam, aku dekat. Bayangkan, imajinasikan itu. Ketika kita merasakan kehadirannya dekat, somehow bumi kita akan berubah. And this is a community, ya. I dare you, I challenge you to do this the whole week, and let me know what happened next week, okay? Kita bagi cerita sama-sama minggu depan tentang kita harus jadi saksi nih. Bener teh, begitu salawatan. Tell me about it. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian sahabat-sahabat, semoga bermanfaat ya. Kita tutup dengan doa akhir majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Thank you so much for joining us. Ya, it's a salawat challenge. Minggu depan kita berbagi ya. Alhamdulillah. Terima kasih Teh Tessa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pamit ya. Lahir batin. Sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Amin. Terima kasih.